Referensi dalam Islam Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai Sahih Al-Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Disusun oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Kalau kita baca Sahih Muslim, kita tidak paham isinya, jangan terjemahkan sendiri, baca penjelasannya. Namanya Syarah Sahih Muslim. Judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, ditulis oleh Imam An-Nawawi tahun 676 Hijrah. Dalam Syarah Sahih Muslim, apa kata Imam An-Nawawi? Ar-rayatu al-alamus saghir wal-liwa'u al-alamul kabir. Bendera dalam bahasa Arabnya ada dua, satu ar-rayah, satu al-liwa'. Apa bedanya? Ar-rayatu al-alamus saghir. Rayah, bendera kecil yang dibawa oleh pasukan-pasukan kecil. Sedangkan pasukan besar itu ada satu bendera, namanya al-liwa. Al-liwa al-alamul kabir, bendera besar. Kita pasukan besar ini ada satu bendera khusus. Seluruh pasukan lihat di mana bendera, namanya al-liwa. Sedangkan untuk satu panglima yang kecil-kecil, komandan pasukan kecil itu membawa namanya ar-rayah. Sudah jelas. Ar-rayah bendera kecil, al-liwa bendera besar. Lalu kemudian warna. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa liwa'uhu abyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah. Waktu itu dia membawa 10.000 pasukan pada tahun ke-8 Hijrah. Liwa'uhu abyad, benderanya berwarna putih. Jadi kalau benderanya putih, maka tulisannya hitam. Kalau benderanya hitam, tulisannya putih. Sudah jelas warnanya, sudah jelas fungsinya untuk apa? Menyatukan pasukan. Lalu kemudian ketika apakah ini dipakai hanya perang saja? Tidak. Karena ketika Nabi SAW masuk ke kota Makkah tidak ada perang. Waktu itu masuk dengan damai. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kau lihat penduduk Makkah, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tidak ada perang, damai. 19 hari Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, rekonsiliasi, seluruh penduduk aman, damai, tentram, tidak ada satu telinga yang digunting. Ketika pasukan berkata, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu kalian sobek jantung Hamzah, hari ini kami akan merobek jantung kalian. Tapi kata Nabi, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Artinya ketika ada orang mengibarkan bendera itu, lalu kita berkata, ini kan bukan perang. Tidak perang pun bendera itu juga dipakai sebagai simbol persatuan. Persatuan umat antara orang Makkah dengan orang Madinah, antara muhajirin dengan ansar, antara orang yang sudah lama Islam dengan yang hatinya lembut, itu disatukan dengan syiar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian, apakah ketika mengangkat itu bertakbir? Ya, hadisnya jelas pada saat perang Uhud. Ketika itu kita tahu perang Badar menang. La taqillu an 50,000 dinarin zahabiyyin. Perang Badar umat Islam memperoleh tidak kurang dari 50.000 keping uang emas dinar. 50.000 keping dinar. Satu dinar itu sekarang 4,25 gram. Jadi kalau 2 juta, maka 50.000 keping. 2 juta kali 50.000 keping, 100 miliar. Menang. Tapi pada tahun ketiga, kalah. Ini Jabal Rumat. Pasukan sudah disusun Nabi, 70 pemanah dari atas. Nanti kalau pasukanku di bawah kalah, kata Nabi, kalian tetap di atas. Andai pun menang, kalian juga tetap di atas. Jangan turun ke bawah. Tapi yang namanya manusia ketika melihat menang di bawah, tergoda, turun mereka. Kacau balau. Pasukan umat Islam hancur. Maka pasukan kafir Quraisy mau menangkap Nabi. Bagaimana mengecoh supaya pasukan Quraisy Makkah tidak mengejar Nabi? Bendera bermain. Maka diangkatlah bendera ke atas oleh Mus'ab ibn Umair. Mus'ab mengangkat bendera ke atas supaya ketika bendera dinaikkan ke atas,
maka pasukan Islam akan berada di belakang. Dan musuh akan menganggap, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Maka Mus'ab menaikkan bendera, lalu kemudian pasukan Islam berada di belakang. Di saat yang sama, ini berbahaya, kata musuh. Karena kalau sudah bendera naik ke atas, pasukan akan bersatu. Karena pemersatunya saat itu, waktu itu tidak ada sound system, tidak ada komando. Maka yang dilihat adalah bendera. Ketika naik bendera ke atas, maka pasukan sudah mulai menyatu. Mereka menyangka, itu dia Muhammad ada, sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejar. Ketika mereka mengejar, apa yang pertama kali dihancurkan? Bukan pasukannya diobrak-abrik. Bagaimana supaya bendera ini jatuh? Maka mereka potong itu tangan Mus'ab. Mereka tebas tangan Mus'ab, putus. Bendera itu jatuh. Mus'ab tidak menghiraukan darah memuncrat dari tangannya. Tangan kanannya putus, tangan kirinya mengambil. Supaya bendera tetap. Dengan teriakan Allahu Akbar, dia naikkan ke atas. Maka tangan kirinya itu ditebas juga, putus. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ujung tangannya yang tidak lagi berjari itu, untuk mengambil tiang itu, supaya dia tetap tegak berdiri. Ketika bendera itu tegak berdiri sambil bertakbir, disitulah datang pasukan Quraisy menusukkan tombaknya 3 kali ke jantung Mus'ab bin Umair. Dia tusukkan jantung sampai akhirnya mati syahid. Maka ketika selesai, kafir musyrik pulang semuanya ke Makkah. Nabi SAW datang melihat jenazah-jenazah itu, maka tampaklah jenazah Mus'ab. Apa kata Nabi SAW? Mus'ab, ketika kau hidup, tidak ada pemuda Madinah yang lebih ganteng, rambutmu rapi. Tapi hari ini pakaianmu lusuh. Penutup jenazah Mus'ab hanya burdah, kain pendek. Ditarik ke kepala, terbuka kakinya. Ditarik ke kaki, terbuka kepalanya. Kata Nabi, tutup kepalanya. Kakinya bagaimana ya Rasulullah? Tutup dengan izkhir. Izkhir adalah seperti lalang, tapi wangi, tumbuh di gurun pasir. Pasang, tutup kaki. Begitulah Mus'ab mempertahankan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita supaya mereka mengerti sejarah, supaya mereka menghormati agama, supaya mereka tidak melecehkan simbol-simbol. Kita ketika masih kecil dulu, masih ingat ketika berkawan, berteman-teman, main layang-layang, mandi di sungai, ketika ada clash dengan kawan, kita ambil batu. Ini ayah kau kan? Ini ayah kau kan? Ini bapakmu kan? Nih bapakmu kan? Kita marah. Kita bukan marah pada batu. Kita marah kan itu bapak kita. Ini bicara tentang simbol. Sedangkan batu saja anak kecil tahu bagaimana marah, bagaimana emosi. Mengapa kita tidak marah? Mengapa tidak emosi? Nabi SAW tidak marah. Nabi tidak marah ketika berdarah tumitnya. Dia hanya mengaku ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Nabi SAW tidak marah ketika patah giginya. Semua sahabat meminta, berdoalah ya Rasulullah. Engkau punya doa mustajab. Kalau engkau berdoa, rata mereka ini dengan tanah. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi, syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku itu untuk syafaat bagi umatku nanti di akhir zaman. Lalu kemudian, kapan dia marah? Ketika agama dilecehkan. Ketika ulama dihabisi, dibunuh. 1 bulan dia berdoa. Allah mal'an bani Ra'il. Allah mal'an bani Zakwan. Allah mal'an Usayyah. Laknat mereka. Bukan pribadi, tapi agama.